yang bertanya juga kamu bacalah untuk bertanya. Kami persilakan kepada guru kita bersama. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gurek kabul pun ada nak gurek. Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa 'alaina ni'matal kubra 'ala sayyidi waladi Adam. والذي خلق الكتاب الكرام علينا وفيه قصص من الأنبياء ومنها من قصة المعراج النبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. Sidang jamaah majelis yang dirahmati Allah, baik yang kita yang agam, mak, ayah, gure-gure dan Tuhan. Pertama kali mari sama-sama kita mengandung dan puja Allah karena titip murad, titip jumli dan Nabi Allah jum ni'mat sehat mata, alhamdulillah mata anak budak. Ni'mat perut kita sehat, alhamdulillah anak laki perut. Ni'mat melindung kita sehat, alhamdulillah anak tuli. Mandung Allah mandung sayang kepada kita. Oleh karenanya bakalan berbahagia yang mari sama-sama saja kita yang bersama terpuja Allah, tersyukuri Allah atas segala nikmat yang Allah juga kita. Hanya tu kita yang ayat. Kita puja Allah sendiri, harus terpuja kekasih Allah. Ya Allah titip untuk ibu moyo terjaga bersama. Kalau hanali beliau tapi mantapnya jenazah beliau. Yang insyaAllah tengok di yaumul mahsyar ayah ketika mantap dia tu boleh beliau taman ruh taman dengan darah akan jangan salah tidur sahabat, akan jangan salah tidur ulang Nabi yang Allah khusus yang insyaAllah akan menolong bidaya dan syafaat beliau. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kepada keluarga beliau, sahabat dan kepada seluruh para ulama, ulama baik. Dan
agak khususan tu BKM masjid baik Tengku Ilmu, Tuhan Apa, Tuhan Lapan dan mendum-mendum yang anda sebutkan dan mudah-mudahan kita yang mendum dan rahmat Allah diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena malamnya gedanya memperingati Isra dan Mi'raj, dan juga karena malamnya HP lekelentuan, maka sungguh hakikat ji urang jak buat malamnya kalau kita yang mentah dari Jawa jak cik jak dengar, dari Sulawesi jak cik jak dengar, dari Palembang jak cik jak dengar. Man beda ji urangnya hanainau, urangnya dengar, yang kitanya kadang nainau handa dengar. Jadi oleh karenanya bak malam berbahagianya ya lelaki maaf bari utat kepada dono mendung, mungkin malamnya akan ubah bahasa, maka katanya ceramah malamnya pakai bahasa nasional itu. Nah, jadi kadang naurun protes kan ku baik pakai bahasa Indonesia lah. Ku kan orang Aceh, ku kan pakai bahasa Aceh. Kalau mana gedenya dakwah tak dari cikgu agar udok juga dengar ku yang gedenya orang. Mamu yang bahasa Aceh, kaku orang Aceh mau jawab apa dia ngufum bahasa Aceh. Nah, jadi menanjara. Maka lelaki izin untuk tuan sampaikan mau'idah hasanah, ceramah ataupun lain sebagainya dengan bahasa Indonesia. Jadi jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah di malam berbahagia ini tepatnya jatuh pada tanggal malam di mana Nabi dipertemukan oleh Allah dengan para tamu-tamu Allah yang istimewa. Nabi Muhammad itu Nabi yang istimewa, dipertemukan dengan orang-orang istimewa. Siapa beliau? Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam alaihi salam. Bahkan malam yang berbahagianya lah Nabi akan berangkat sebentar lagi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari di malam berbahagia ini kita sama-sama ikut Nabi Isra Mi'raj. Ya. Jadi seolah-olah walaupun Nabi tak ada lagi, Nabi berangkat Isra, kita juga ikut. Bagaimana cara ikut Nabi? Nah, ayo kita dengar sama-sama. Nanti saya akan menuntun kita sama-sama berjalan Isra Mi'raj seolah-olah bersama baginda Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyokah siap tadi dah berangkat. Lalu murung hati siap. Allah lu tengok dah pulang lain kali gitu. Karena Isra Mi'raj yang Nabi lakukan itu sesungguhnya nanti juga akan kita alami insyaallah bagi hamba yang soleh dan soleha. Karena begitulah permintaan Nabi kepada Allah, ya Allah, hari ini saya bertemu denganmu begitu dekat ya Allah, bisakah umatku juga besok bertemu denganmu ya Allah seperti mana aku bertemu denganmu ya Rahman? Maka Allah menjawab, bisa Muhammad, dengan syarat mereka mau beribadah kepada aku, menuruti perintahku. InsyaAllah kita nanti juga akan di-Isra Mi'rajkan oleh Allah ketika kita sudah wafat. Nah, cuman beda Isra Mi'raj Nabi dengan kita. Baik, kita mulai dari ayat. Ada satu ayat yang perlu diingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna 'indatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya Allah itu menciptakan bumi dan langit. Saat itu Allah juga membuat 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Ya, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah.
Ada orang bertanya, untuk apa Allah buat bulan? Sedangkan Allah tentu membuat sesuatu ada sebabnya. Nah, Allah buat Muharram. Ketika Allah buat Muharram, Allah juga titipkan sejarah penting pada bulan Muharram. Saat kita masuk bulan Muharram, kita akan diingatkan oleh Allah kejadian kapal Nabi Nuh alaihi salam yang turun hujan dari langit selama 40 hari, keluarnya air dari bumi 40 hari, lalu naiklah kapal Nabi Nuh alaihi salam. Disitulah terjadi keajaiban, dan peristiwa itu terjadi bulan Muharram. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum min adzabin alim. Allah bercerita dalam Quran, Inna arsalna Nuhan, saat itu kami utus Nabi Nuh. Nuh, kau turun ke bawah Nuh. Kau beri dakwah kepada umatmu Nuh, karena umatmu sudah sangat melenceng dari agamaku. Kau turun. Nabi Nuh turun berdakwah. Maka beliau berkata, ini, ya kata Nabi Nuh, ya qaumi inni nadhirun, bahwa hai kaumku, aku adalah hanya orang yang membawa peringatan saja. Maka kau beribadah kepada Allah, kau taat kepada Allah, jangan pernah berbuat maksiat. Apa yang terjadi? Saat itulah Nabi Nuh alaihissalam curhat. Menyoba sagidenya bati curhat bangun, menyona masalah. Maka Nabi Nuh menancik curhat ba Allah, beliau curhat, ya Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara, ya Allah ya Tuhanku, siang malam aku berdakwah. Saat siang aku berdakwah mereka, saat malam pun ku datang berdakwah kepada mereka. Falam yazidhum du'ai illa firara, sedikit pun mereka tak mau mendengar apa yang aku bilang. Nabi Nuh berdakwah, satu pun umatnya tak mau dengar. Beliau curhat kepada Allah. Apa yang terjadi? Lalu beliau juga berkata, kau berdoalah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Maka dalam sejarah 950 tahun Nuh berdakwah, yang ikut hanya 85 orang. Singkat cerita, maka Allah kirimkanlah banjir putlo mak dari atuh itron i hana bebiu. Aci contoh di kampung kedanya itron i putlo hana ni kampungnya banjir ni. Kayu pokok ada 2 tingkat masjidnya, mana pun semayang li biungnya. Putlo huro itron jin hana bebiu. Yang lebih parahnya lagi, Allah naikkan Nuh ke atas kapal 40 hari, keluar air dari bumi. Singkat cerita, semua peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram. Setelah itu, setelah bulan Muharram masuk bulan Rabiul Awal, Allah ingatkan kita dengan sejarah lahirnya baginda Nabi. Bagaimana Rasulullah lahir sehingga nanti Abu Lahab senang lahir Muhammad. Waktu senang beliau panggil Suwaibah, hai Suwaibah, kau merdeka Suwaibah, karena aku senang lahir anak saudaraku. Maka dalam riwayat Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau meriwayatkan, Abu Lahab setiap hari Senin diberi oleh Allah dikurangi siksanya, dikeluarkan air dari jempol beliau ini. Maka Abu Lahab setiap Senin beliau keluar air. Maka ipip nyantik orang Senin. Ipip dari Abu Lahab. Kenapa? Beliau senang lahir Muhammad, lalu beliau menghadiahkan kemerdekaan pada Suwaibah. Begitulah Allah memperingatkan kita kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal. Kemudian apa lagi? Masuklah nanti dengan Zulhijjah. Allah memperingatkan kita sejarah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail di atas gunung antara Safa dan Marwah.
Lalu terkejar-kejarlah mencari air ibunya Nabi Ismail, mencari air, turunlah Jibril, nanti keluar yang disebut air Zam-Zam. Kemudian masuk lagi bulan yang lainnya dan seterusnya. Masuklah hari ini kita bulan Rajab. Apa sejarah pada bulan Rajab? Yaitu Isra dan Mi'raj. Jadi dan tuan bak kabahurawa dan tuan natan duduk tidur fikir suatu hal yang antum belum fikir. Saya dulu itu pernah duduk sendiri merenung, saya berpikir kira-kira Isra Mi'raj itu bisa nggak ya kalau kita hitung dengan matematika atau dengan bahasa fisika. Lebih mudah lagi mana? Belum kena tanya. So yang kena bantah menyelesaikan tambah tad le. Pedut sa tambah sa pedut jumlah. Matematika 1 tambah 1 jumlahnya 2. 4 tambah 4 adalah 8. Siapa yang ingin bantah kalau saya bilang 1 tambah 1 tak terhingga? Nggak ada. Oh, ada juga yang bantah tengku. Mana mungkin tak terhingga? 1 tambah 1 ya 2. Maka saya duduk sendiri. Saya ingin menghitung bahwa Nabi pernah berkata burak yang Nabi bawa itu berapa detik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mana contoh lebih mangat dong kena dong ibaratkan kepada ron. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1200 kilometer. Jutakun naju bahasa kita dari sini sampai ke Medan. Naik mobil tercepat sampai Medan mungkin 5 jam. Tercepat. Atau bek tercepat lagi biasa teman baru jam dari Medan. Ada 5 jam? 8 jam. 1200 kilo. Bayangkan dulu kalau orang Arab ke Masjidil Aqsa jalan kaki habis waktu 1 bulan. Kalau dulu kafir Quraisy ada mobil Toyota, dia bawa mobil mungkin sampai hanya 5 jam. Pertanyaannya, burak berapa jam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya. Kalau naik mobil jarak 1200 km itu sampainya naik mobil 5 jam. Kalau jalan kaki jarak 1200 km 1 burak berapa jam bisa sampai atau berapa menit sampai ke Masjidil Haram? Jadi pertanyaan itulah yang membuat saya berpikir, bisa nggak burak itu dikonversikan menjadi kecepatan cahaya? Maka mata hurau yang takalon hurau yang kan mata hurau yang mata hurau 5 detik yang lalu. Mufhum? Faham kan? Matahari yang kita lihat malam, misalnya besok ada keluar matahari, itu matahari yang kita lihat bukan matahari sekarang 5 detik yang lalu. Kenapa? Karena cahaya matahari perlu waktu masuk ke bumi berapa detik? 5. Jadi hadir kebuka halun tengah dong kalau mata uro-uronya. Yang kan mata uro-uronya yang mata uro 5 detik yang lalu. Ya. Waktu dia tanya Umar dan Nahi kalau bintang, wah, coba lihat bintang, indah nggak? Indah dulu. Sekarang saya mau tanya, bintang itu yang kau lihat itu cahayanya masuk ke bumi berapa detik? Ya? Bintang yang kalau tip-tip malamnya, nya kan tepi cahayanya. Yang cahayanya watai jak kena hubungan yang paduk detik perlewatnya. Berapa detik dia perlu waktu? Saya lihat dari ilmu astronomi ada yang 1 bulan baru sampai.
Ada yang 1 tahun baru sampai, ada yang 2 tahun baru sampai, ada yang 100 tahun cahaya bintang baru sampai ke mata. Maka hanjuk terbegah, oh ilan kalau bintang malamnya, bintang indah dah. Jangan kon bintang malamnya, bintang tahun yang lalu. Mufhum kan? Faham kan? Yang kita lihat bintang itu bukan bintang sekarang. Cahayanya baru masuk sekarang. Dia sudah keluar cahaya 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sekarang saya mau tanya, burak ciptaan Allah, kendaraan Nabi Muhammad, berapa lama berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Saya hitung-hitung tak dapat, blank, matematika nggak ada, hilang. Ya, hana mufhum punya bahasa gayanya hai kita mau hukum matematika ini. Bagaimana lu jelaskan baca, coba kita rasakan mukjizat Isra Mi'raj Nabi. Hana pemain Isra Mi'raj Nabi. Jarak antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu 1.200 kilo. Ketika saya mencari burak itu berapa cepat, Nabi menjelaskan yang dinukil oleh salah orang ulama dalam kitab Qissatul Mi'raj. Ada sahabat bertanya, burak Nabi, buraknya menyoi 3 ijak, kiban ni pelung, kiban muda ni pelung. Gimana cara jalannya burak? Nabi bilang, kalau kau naik ke gunung, kau lihat sejauh mata memandang, begitulah burak jalannya. Menyobah katanya mangat laju dari Ino Aceh saja truk kedai Amerika cuma 5 detik saja kabeh. Katuk dia. 5 detik. Maka saya hitung-hitung ternyata kalau burak kecepatannya dikonversi menjadi cahaya, maka burak hanya jalan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perlu waktu hanya 0,0035 detik. Fikir orang Rona, kiban cepat punya lagi. Kalau burak dijadikan dengan konversi cahaya. Ulang. Pelan-pelan. Ayo rasakan mukjizat Nabi Muhammad. Perjalanan yang Allah tunjukkan. Kau ni? Ulang. Kalau kita berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.200 kilo, jalan kaki 1 naik mobil 5 jam. Terus burak berapa menit sampai? Enggak sampai semenit. Ini satu dibagi dia, dibagi lagi menjadi 5. Jadi 0,00035 detik. Begitulah kecepatan burak melaju Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang bertanya, memangnya Nabi tak terbang kalau waktu cepat begitu? Sama lagi tak Honda, punya anak made Honda, badan pijut, cik memang pijut, serta huaploh di balap, yang kai popo juga badan. Anali. Mau orang tanya, waktu Nabi berangkat itu, Nabi kenapa tak terbang? Kenapa tak terbang? Jawabannya ada pada ayat Allah. Ayo kita baca sikit-sikit ayat Allah yang Allah ceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Berapa sudah keajaiban? Ayo kita bahas keajaiban. Ada beberapa keajaiban yang Allah buktikan kepada kita dalam satu ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liuniriyahu min ayatina. Ada 7. Ada 7 keajaiban dalam Al-Quran, hanya satu ayat. Ayo Tengku, kita bahas sekarang. Ya, dengarkan baik-baik. Pertama, nak dulu nak.
Betul-betul. Atau nak pakai mic ni cik. Mic menyana mic lemah tu. Tokong. Ha? Betul-betul. Nyaman dah juga. Ha? Nak ngebas? Tes. Ngebas ah. Ha. Pak. Oh, je lah mana? Bandua. Ulang. Malam ini kita mau menyaksikan keajaiban yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Yang pertama, subhanalladzi, maha suci Allah. Satu. Dalam Al-Quran tidak ada kisah satupun, baik Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Yahya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa sampai terakhir. Tidak ada satupun ayat kisah mereka didahului dengan subhanallah. Tapi Isra Mi'raj, Allah taruhkan tasbihnya, kemahasuciannya untuk memberikan perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Apa hikmahnya? Nyan sama lagi di kita. Nyo tadu warung kopi, na urung pugah ilun wallahi billahi ilun cerita gerana hana lun pengut. Yang beda dengan urung pugah. Hai, lun na lun cerita beda kan? Nah beda. Hai betul ngon kita nyo dua tengah hu pakai. Tidak orang jak pugah ilun billahi wallahi ilun lun dengar dan lun kalan di ngon kita nyo mula leke kita nyo. Ngon urang pegah tiro tu hai lun nalun galon urang nyan mula. Nah beda beritanya. Beda yang pertama dia ingin bercerita pakai nama Allah. Yang kedua dia bercerita tak pakai nama Allah. Maka cerita sama, penguatannya berbeda. Ulang ayat. Coba. Ketika Allah menceritakan kisah Nabi Nuh, Allah tak pakai tasbih. Allah tak gunakan kemahasuciannya. Ketika Allah menceritakan tentang terbelahnya Nabi Musa membelah laut, wa idh farakna bikumul bahra fanjainakum. Saat itu kata Allah, kami belah dua laut. Nabi Musa meletakkan tongkatnya. Allah tak pakai subhanallah ladzi. Ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Adam tercipta, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menceritakan, hai malaikat, aku ingin menjadikan Adam di muka bumi sebagai khalifah. Allah tak pakai subhanallah ladzi. Ketika Allah menceritakan kisah Nuh dalam surat Nuh, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka, dan seterusnya, Allah tak pakai subhanallah ladzi. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam disalib, yang menurut mereka tersalib ternyata bukan, yaitu Yudas Iskariot, Allah juga tak pakai subhanallah. Dari seluruh ayat itu cuman satu kisah Allah taruhkan maha sucinya memperjelaskan perjalanan bagindanya, yaitu baginda Nabi Muhammad. Ini bukti apa hikmahnya Allah pakai tasbih di dalamnya. Allah ingin bilang, hai orang-orang Aceh, hai orang-orang Jawa, hai orang-orang Amerika, hai orang-orang Eropa, hai orang seluruh dunia yang beriman kepada aku telah menceritakan kepada kalian suatu keajaiban, kutaruhkan kemahasucianku untuk membuktikan bahwa itu adalah benar. Seharusnya Allah tak pakai pun tak apa. Menang kan? Allah misalnya Allahul ladzi asra bi 'abdihi. Bisa kan? Bisa. Allah tak perlu ya Allah kau taruhkan kemahasucianmu, tak perlu. Kami sudah tapi Allah pakai taruhan. Apa taruhan? Maha suci. Nah, ini bukti bahwa kejadian ini tak main-main. Nah, satu, subhanallah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata Allah sangat memuji hambanya yang satu-satu hambanya yang dikasihi Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra. Orang bertanya, yang Nabi jalan Isra Mi'raj itu siapa yang memperjalankannya? Jibril, Israfil, Mikail, Burak, atau Allah Subhanahu wa taala? Urang tanya tengku. Nyan Nabi ja nyan pakan Nabi hai pot le angin. Nabi han rebah wate Nabi ja bagah dan han rebah nan. Oh, Nabi itu waktu berjalan bukan beliau lagi. Siapa yang memperjalankannya? Allah. Maka Allah pakai asra. Apa yang hilang di situ? Yang hilang mana? Nama Allah. Ada enggak nama Allah itu? Tak ada kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ada enggak nama Allah? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Allah menggunakan kalimat majhul. Allahnya hilang. Seolah-olah Allah ingin bilang, hai, kau tak percaya dengan apa yang kuturunkan? Muhammad itu kujalankan dengan kekuasaanku. Jibril dia sampingnya, aku jalankan dengan kekuasaanku. Semua bumi dan langit seterusnya, aku berkehendak dengan kekuasaanku. Tak ada satupun yang bisa menandingi, menyaingi apa yang aku perbuat. Begitu bahasa Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra. Apa lagi? Bi'abdihi. Ada orang tanya, Tengku, kenapa enggak ayatnya gini? Subhanalladzi asra bi Muhammadihi. Ya. Jadi yang jaknya tu Nabi tu. Nabi Adam. Kan ke? Itu yang jaknya Nabi Muhammad. Mana orang tanya, kenapa enggak Allah berfirman subhanalladzi asra bi Muhammadihi? Kan mudah. Mudah kan? Tapi enggak gitu, subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa enggak pakai bi Muhammadihi? Harus pakai bi abdihi. Ayo kita belajar. Ternyata ketika Nabi sebelum Isra, Nabi diuji oleh Allah. Nabi diuji oleh Allah. Saat itu ada 1 bulan Nabi bersedih. Kenapa? Karena istri tercinta beliau wafat. Nabi itu sangat mencintai istrinya. Yang pertama, selama menikah dengan Khadijah, beliau tak menikah yang lain. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Tapi apalah dikata, Khadijah juga manusia dan tetap akan kembali kepada Allah. Maka saat jenazah Khadijah Nabi tatapi, Nabi teringat semua sejarah bersama beliau, karena Islam ini berkembang juga karena jasa Khadijah. Khadijah yang penuh banyak uang, Khadijah yang penuh banyak harta, semuanya habis untuk baginda Nabi, semuanya habis untuk dakwah Nabi. Maka orang pertama yang beriman kepada Allah, turun Nabi Muhammad dari gunung, diutus oleh Allah menjadi Rasul. Orang pertama yang beriman Khadijah. Suatu hari Khadijah bercerita, wahai suamiku, semua harta telah aku berikan, semua uang telah aku berikan, semua untuk Islam. Aku ingin bertanya ya Rasulullah, ada satu harta, satu lagi kepunyaanku ya Rasulullah. Aku juga ingin menyumbangkan untuk Islam. Dan harta itu sangat aku yakini harta yang sangat berharga. Kalau kau mau suamiku, ambillah harta itu, letakkan dimanapun yang kau mau. Rasulullah bertanya, apa harta itu wahai istriku? Maka beliau menjawab, harta itu adalah tubuhku sendiri. Ini Rasulullah, lihatlah rambutku ya Rasulullah, lihatlah seluruh tubuhku, inilah hartaku satu-satunya. Andai kau mau ya Rasulullah, kau ambil tubuhku ya Rasulullah, kau letakkan di salah satu lubang, agar umat muslim ketika berperang tidak jatuh di dalam lubang. Saat Khadijah berucap seperti itulah Nabi meneteskan air mata. Beliau cinta sekali kepada Khadijah. Tapi apalah dikata, Khadijah adalah seorang manusia, tentu akan mati dan berangkat. Saat itulah Khadijah wafat.
Nabi menangis. Beberapa bulan kemudian Nabi dibaikot oleh kafir Quraisy. Tak boleh masuk ke kota Mekah. Siapapun Bani Muthalib, siapapun Bani Hashim yang masuk ke sini kami baikot, tak kami berikan makan. Maka Nabi tinggal di luar Makkah, makan tak jelas, minum pun tak jelas. Bersama Abu Talib dan seluruh umat muslim saat itu, Nabi makan pun tak jelas, kadang makan kadang tak, minum juga demikian. Saat itulah paman beliau mulai sakit-sakitan, lalu beliau berkeluh kesah kepada Nabi, Nabi Muhammad, aku sudah mulai sakit, maka izinkanlah aku pulang. Maka pulanglah beliau. Alhasil singkat cerita, Abu Talib pun wafat. Sebelum wafat, Abu Talib memanggil Muhammad. Waktu itu hadir Abu Jahal, hadir Abu Lahab, hadir paman-paman yang lain. Kata Abu Talib, tolong kau minggir sebentar, aku ingin bertemu terakhir kalinya dengan Muhammad, dengan anakku. Panggil dia sebentar. Maka Nabi Muhammad datang. Beliau katakan, wahai Muhammad, tadi paman-pamanmu datang ke sini, Muhammad menawarkan harta yang paling besar untukku, menawarkan kunci Ka'bah terbuat dari emas untukku, menawarkan seluruh kekuasaan Ka'bah untukku, dengan syarat serahkan Muhammad kepada mereka. Muhammad, aku tak akan memberikan engkau kepada mereka. Sampai kapanpun aku tak akan ada di sisimu. Lalu Rasulullah berkata, walladzi nafsi biyadi ya ammi, demi jiwaku di tangan Allah, wahai paman, paman ucapkanlah kalimat syahadat paman. Aku berjanji kepada Allah, aku minta kepada Allah agar paman bersama aku dalam surga. Saat itulah turun ayat dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Muhammad, kau tak akan bisa memberi orang hidayah walau kau cintai orang itu, tapi Allah yang bisa memberi hidayah. Maka Nabi ditegur Allah, sama seperti Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Apa kata Nabi Nuh? Waktu Nabi Nuh di atas kapal, banjir sudah turun semua, Kan'an naik ke atas gunung. Nabi Nuh berkata, ya bunayya irkab ma'ana, anakku sini, naik ke atas kapal bersama ayah sini. Kan'an menjawab, tidak ayah, biarkan aku di atas gunung ini. Walaupun banjir naik ke atas, ayahku tetap berenang mencari tempat perlindungan. Jangan nak, Allah sedang marah. Maka Nabi Nuh ditegur Allah, wahai Nuh, tidak ada hak bagimu memberi hidayah kepada orang lain. Tugasmu adalah mengajak orang lain untuk menuju hidayah. Maka Nabi Nuh berkata, ya Allah, innahu yurid wa ana urid, innahu yurid wa anta fa'alun lima yurid. Ya Allah, begitulah anakku yang dia inginkan, beginilah yang aku inginkan, tapi semua kembali kepadamu. Apa yang kau inginkan, semua kembali kepadamu ya Allah. Maka saat itulah berlajulah Nabi Nuh terus ke tempat yang aman. Saat itulah kaum muslimin, Abu Talib wafat. Saat Nabi Muhammad lihat jenazah Abu Talib, beliau teringat itulah ayah beliau, pengganti Abdullah. Dalam sejarah, Abu Talib menganggap Muhammad anaknya sendiri. Bahkan Abu Talib punya anak yang lain, tapi Muhammad anak yang paling disayang. Suatu hari Abu Talib ingin berangkat menuju ke Syam berdagang. Muhammad minta ikut. Paman, ajaklah aku ke sana, biar aku pergi ke sana bersama paman. Kata Abu Talib, jangan, perjalanan ke Syam itu jauh, sampai berminggu-minggu. Muhammad berkata, wahai paman, apalah gunanya aku di rumah, aku tak ada orang yang kusayangi selain paman. Saat itulah Nabi Muhammad ikut. Dalam sejarah, dalam perjalanan, ternyata ada awan di atas Nabi Muhammad. Berjalan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, ikut kemana Nabi Muhammad pergi. Lalu saat itulah ada salah seorang pendeta Buhaira melihat, ternyata inilah saatnya Rasul terakhir akan muncul. Lalu beliau beritahu kepada Abu Talib, kau bawa anakmu pulang, karena di negeri Syam ada orang yang akan membunuh Muhammad. Pergilah. Kisah itulah yang tak akan terlupakan oleh Muhammad ketika melihat jenazah Abu Talib di depan mata. Begitu sayang beliau kepada Abu Talib.
Begitu sayanglah beliau kepada Khadijah. Tapi dalam 1 tahun itulah diambil oleh Allah dua-duanya. Maka Nabi menyebut tahun itu Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka saat itulah Nabi bersedih, Nabi menangis, Nabi merendung. Tak ada lagi yang memberi kasihan kepadanya, tak ada lagi yang berlindung kepadanya. Abu Jahal datang menyerang Nabi, Abu Lahab datang menyerang Nabi, diludahi Rasulullah, difitnah Nabi, dikatakan Nabi dukun dan seterusnya. Nabi tak ada pelindungnya. Maka Nabi mengajak Zaid bin Sabit, ayo anakku, kita pergi ke suatu tempat, mungkin di sana ada penolong kita anakku. Siapa nama anak angkat Nabi? Zaid bin Haritsah. Bukan Zaid bin Sabit, laki mah Zaid bin Haritsah. Zaid, ayo kita pergi. Kemana ayah? Kita pergi ke suatu tempat, mungkin ada orang yang mau masuk Islam. Pergi Nabi dengan telapak kakinya yang begitu mulia, terkena panas yang begitu panas, terkena hawa dingin di malam hari. Sampailah ke Taif. Apa yang terjadi? Harapan Nabi ada orang masuk Islam, tapi tidak. Nabi dilempari batu oleh mereka. Bahkan batunya pun bermacam-macam. Ada batu sebesar ini, ada batu yang tajam terkena di kepala Nabi, terkena di leher Nabi, terkena di punggung Nabi. Bahkan dalam sejarah Nabi terkena batu begitu keras di kaki sebelah kanan beliau, mengucur darah waktu itu. Zaid bin Haritsah menolong Nabi. Kata Zaid, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, jangan ke situ, biar aku lindungi kau. Maka dibawalah surban Zaid bin Haritsah melindungi Rasulullah, dan Zaid terkena lemparan mereka. Saat itu Nabi duduk di atas batu, beliau bermunajat kepada Allah. Beliau berdoa, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang lemah. Aku tak punya kekuatan sedikit pun, ya Allah. Hanya kepada Engkau-lah aku mengadu, hanya kepada Engkau-lah aku meminta, ya Allah. Hanya kepada Engkau-lah aku memohon sesuatu, ya Allah. Selama Engkau ridha aku hidup di bumi, selama itu aku tetap semangat memperjuangkan agama-Mu. Ya. Jadi menjadi hamba Allah itu tidak mudah. Ayo, ada orang tanya, mandron hamba Allah? Tak tanya ngro kita nyoleh, kita nyo hamba Allah apa kan le? Ya, kita hamba Allah atau bukan? Ayo jawab. Kita ini hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Siapa yang bilang? Siapa yang mengakui kita hamba Allah? Diakui enggak sama Allah? Diakui enggak? Ulang lagi. Siapa yang mengatakan saya hamba Allah? Ya kita. Yang mengakui siapa? Diakui enggak? Belum tentu. Tabugah ba Allah, ya Allah lun hamba dron, ya Allah, nak diakui oleh Allah. Belum tentu. Ya. Maka kalau ingin jadi hamba Allah, harus siap di bumi menghadapi berbagai macam rintangan. Coba lihat para alim ulama, berdakwah akhirnya dibunuh, berdakwah akhirnya difitnah, berdakwah akhirnya diintimidasi. Begitulah ulama kita, sama seperti para nabi dahulu. Nabi Yahya dibelah oleh umatnya sampai terbelah badannya ini. Nabi Zakaria dipotong lehernya sampai lehernya jadi makanan raja. Coba lihat. Jadi enggak sembarangan ingin jadi hamba Allah. Nambe na pegah dron hamba dron, ya Allah na diakui. Belum tentu. Maka menjadi hamba Allah itu sangat berat. Oleh karenanya Al-Quran menjelaskan bukan kalimat bi Muhammadi, tapi bi'abdihi. Lalu Nabi merenung, Nabi di atas gunung berdoa. Saat itulah Allah mendengar, Allah utus seorang malaikat, kau turun ke bawah, tolong kekasihku. Datang malaikat, menurut riwayat malaikat Jibril, menurut riwayat malaikat penjaga gunung. Datang ke Nabi Muhammad, aku diperintahkan Allah, bolehkah aku ambil gunung itu Muhammad yang sebelah sana itu? Untuk apa? Aku lemparkan ke orang yang melempar kamu tadi Muhammad, boleh? Menyon laginya ni putaba abak kita nyo dari malaikat yang putar jawab.
Nya nacan dah jauh menor malaikat. Belah hadis nalom dua buah tu. Cok jumpa dulu. Ke mana? Begitu. Ambil aja malaikat dua lagi. Tapi Nabi tidak menjawab. Wahai malaikat, jangan begitu, tak usah. Aku berdoa semoga besok penduduk Taif akan jadi orang-orang yang sampai hari ini doa Nabi termakbul. Negeri Taif sampai hari ini Miana Patih watai ja umrah ja ke negeri Taif, negeri paling orang beriman. Waktu masuk ke situ itu terasa auranya orang-orang soleh. Ya, negeri Taif, doa baginda Nabi. Maka Nabi pulang ke Makkah bersama Zaid bin Haritsah. Luka kaki Zaid, luka kepala Nabi, semua pulang. Maka Nabi minta diantar ke istri beliau namanya Ummi Hani. Zaid, antarkan saya ke istri saya bernama Ummi Hani. Siap ayah. Diantarkanlah ke Ummi Hani. Ternyata apalah yang terjadi. Jibril alaihissalam sudah mulai turun ke bumi ingin mengambil Nabi Muhammad. Jadi Isra Mi'raj kapan terjadi? Setelah Nabi digembleng Allah, diuji Allah, diberi cobaan oleh Allah, Nabi kuat, baru jalankan Isra dan Mi'raj. Nah, perjalanan inilah yang membuat kita harus belajar. Kalau ingin masuk surga harus digembleng, diuji, diberi cobaan. Baik kena musibah, tak lapor ya Allah don hana adil. Nah yang lagi nya lom rupa orang aku. Wate tsunami yan laki mah bahasa Aceh sudah ada. Minta maaf sikit. Wate tsunami nalong kalau urang me jadi gen kena tsunami kemudian ya wadap langit ya pugah ya Allah kali dronco anu lun. Harta lun. Mandum ya Allah dron hana adil ya Allah. Pakan tinggal lun mundeh pemati lun junan. Menan urang berdoa. Bacut-bacut ya pegah Allah hana adil. Kalau Allah enggak adil, maka Allah akan kasih biaya nafas satu hari 2.000. Nafas hari. Ha. Namangat tapi nafas. Terhirup nafas namangat kan? Musuh Allah jak turun malaikat. Ngejak gedeh ba kampung PD dia mandu jak pegah bawa hana gratis le nafas lun. 3 terbayar. Cuma bayangkan 4 meter apa? Ya kan? Ya. Maka saat itulah Allah berkata kepada Jibril, ayo sebentar lagi kita akan berjalan-jalan ikut Isra bersama Nabi. Jibril, ya Allah. Mana Mikail? Jibril, ada ya Allah. Maka Jibril datang manggil Mikail. Mikail, kita dipanggil Allah. Baik, berangkat. Marhaban, labbaika ya Allah, labbaika ya Rabbana. Ya, apa yang harus kami kerjakan ya Allah? Jibril, kau turun ke bumi, kau bawa burak satu, kau ajak kekasihku jalan-jalan menuju dan bertemu dengan diriku. Sebelumnya Jibril, kau ajarkan Muhammad keajaiban-keajaiban yang ada di bumi. Maka turunlah Jibril, beliau masuk ke surga cari burak. Dalam kitab Qissatul Mi'raj, burak saat itu diceritakan oleh Nabi jumlahnya 7.000. Berarti letak burak dalam surganya. Ya, dalam surganya burak madu itu semua burak itu. Semuanya tertulis Muhammad di sini. Waktu kalau burak belah deh Muhammad pilih ya. Ini menanji Muhammad. Semua tertulis Muhammad. Jibril datang cari. Mikail, ini yang mana kita ambil? Wah, enggak tahu nih, banyak sekali buraknya. Ketika Jibril sedang mencari, ada burak satu yang sedang menunduk kepalanya, dia menangis. Lalu ditanya Jibril, "Hai, kenapa kau aneh sendiri? Orang lain biasa saja." Begini Jibril, kau tahu kan kenapa di dahi kami tertulis Muhammad? Kami semua sudah rindu kepada nama Muhammad tapi tak pernah melihat wajahnya. Bolehkah kau bawa saya Jibril? Oh begitu. Baiklah kalau begitu ayo kita pergi. Maka turunlah bagi Jibril, Mikail, menurut riwayat Jibril, Israfil, Burak. Nah tabuh riwayat Jibril, Israfil, Burak. Tabuh riwayat Jibril, Mikail, Burak. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau Jibril? Iya Muhammad, aku datang. Kau dapat salam dari Allah. Alhamdulillah. Bagaimana Jibril? Muhammad, aku diperintahkan Allah untuk bawa kamu jalan-jalan.
Menan bahasa katanya. Ya, bawa kamu jalan-jalan. Mau ke mana Jibril? Kau siapkan dulu Muhammad, baru kita berangkat. Maka Nabi siap-siap, maka Nabi berdiri depan rumah, Nabi lihat, dengan apa kita pergi Jibril? Ada satu binatang Muhammad, burak namanya, itu di depan. Oh, dengan itu Jibril. Baik. Maka naiklah Rasulullah ke atas burak. Buraknya terkejut. Dia kira yang naik itu tak minta izin, maka burak otomatis meloncat-loncat. Hai tepu yang eknya Nabi Muhammad, padahal menolak kebat Jibril kena merompok Nabi Muhammad. Maka diulus oleh Jibril di belakang burak itu. Menurut hadis Nabi, ada bulu di belakang. Burak itu ada bulu. Diulus oleh Jibril. Jangan kau meloncat hai burak. Ini yang naik ini orang yang mulia yang kau minta tadi, namanya Muhammad. Oh, Muhammad namanya. Ya. Maka naik ke atas. Singkat cerita, naiklah Rasulullah menuju ke Masjidil Haram. Lalu lewat Nabi di atas itu. Nabi di atas, lalu Jibril suruh turun. Muhammad, ayo kita solat dulu. Kemana kita solat? Ada satu kota namanya Madian Muhammad. Ayo kita solat di situ. Maka Nabi solat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi naik ke atas. Nabi tanya, Jibril, kenapa kita harus solat di situ? Kau tahu Muhammad tempat kau solat tadi? Tidak Jibril. Waktu kau solat kau ada lihat pohon Muhammad? Ada Jibril, pohon besar sekali. Disitulah Nabi Musa waktu dikejar Firaun, dia ke kota Madian, beliau duduk di bawah pohon itu. Oh, itu tempat Nabi Musa Jibril? Ya Muhammad, di Madian. Ya, Alhamdulillah Jibril. Terima kasih Jibril. Ya, ayo kita berangkat. Berangkat lagi Rasulullah. Maka beliau saat berjalan itu, beliau mencium bau harum. Mubay mandumnya, wangi. Dicium oleh Jibril, dan cium oleh Rasulullah. Wangi. Lalu Rasulullah bertanya, Jibril, tempat apa ini Jibril? Kau tahu Muhammad dari mana asal bau wangi ini? Tidak Jibril. Muhammad, ketahuilah, asal bau wangi ini berasal dari seorang yang beriman, orang yang pernah dipekerjakan oleh Firaun menyisir anaknya, namanya Masyita. Nan urang kena Masyita. Alwinya ada lain lagi yang urang kabeh buhna lain-lain putri nan ngono. Jadi kalau ingin kasih nama, sunnah buat nama anak Nabi, orang solehah atau anak yang soleh dan seterusnya. Nama siapa namanya? Masyita. Lalu Rasulullah pergi lagi naik ke atas. Maka Nabi melihat ada orang yang menggaruk kepalanya. Lagi panjang kukunya dia garuk ke mukanya. Dia garuk sampai luka, keluar darah. Maka Nabi bertanya, Jibril, itu siapa Jibril? Jibril berkata, Muhammad, itulah tamsilan umatmu yang suatu saat nanti dia ada pahala, dia ada amalan, tapi dia menghina orang, tapi dia mengribahi orang, pahalanya berkurang. Menyomenan bek takun-kun ke kau. Nyo contoh, katanya malamnya tak semayang isya, tu tak duduk warung kopi atau rinang duduk di rumah. Pegah apa masalah kegop, takun-kun kegop. Nyan ada bunuh ada semayang yang gaduh nali pahala. Ingat, ada satu perbuatan yang bisa menghilangkan pahala. Apa namanya? Ribah. Punya bahasanya apa? Takun-kun kegop. Hati-hati ya. Faham? Jangan. Maka Nabi pergilah lagi melihat berbagai macam kejadian. Kita singkatkan ceritanya. Sampailah Nabi ke Baitul Maqdis. Disitulah Nabi bertemu dengan para Nabi. Semua mengakui, anta awliya'u minal anbiya. Engkau adalah pemimpin para Nabi. Maka Nabi siap berangkat ke Mi'raj. Kita akan cerita terus sampai ke atas secara singkat karena waktu kita tak lama. Nabi disuguhkan air 3. Dalam riwayat ada air khamar, susu, satu lagi itu anggur. Menurut riwayat 2, khamar dan susu. Muhammad minum dulu, minum. Minum Muhammad. Jibril tidak menyuruh pilih. Minum Muhammad, bebas. Maka yang dipilih oleh Rasulullah adalah air
susu. Nabi minum air susu, lalu tinggal sedikit Nabi letakkan di atas meja, di atas tempat airnya. Maka Jibril berkata, Muhammad, alhamdulillah kau sudah minum susu hampir semuanya. Itu tanda bahwa seluruh umatmu insya-Allah semua masuk surga. Nah, umat Nabi Lut ini ada kan? Ada umat Nabi Lut sini tak ada kan? Umat Nabi Nuh tak ada. Semua kita umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, andai nanti umatku masuk surga, apakah semuanya masuk surga Jibril? Iya Muhammad. Wa in saraka wa in zana Jibril, walau umat saya mencuri masuk surga Jibril. Walau umat saya berzina masuk surga juga Jibril. Jibril menjawab, wa in saraka wa in zana Muhammad, walau umatmu mencuri, walau umatmu berkorupsi, walau umatmu berzina, tapi saat dia mati dia bertaubat, dia masuk surga. Nah kan Nabi senang kalau lihat umatnya itu semua masuk surga. Tapi kata Jibril, Muhammad, sungguh sayangnya Muhammad, tak semua air susu kau minum sampai habis. Itu tanda bahwa walaupun seluruh umat masuk surga, ada yang dimasukkan ke dalam na'udzubillah min dzalik. Pokoknya baik gidanya dah mula neraka. Tapi nasi dalam neraka ile baru langsung surga. Kaju punya menan kan? Hai kaju ile dalam neraka ile langsung lonya baru surga. Nyu hana dalam surga ile dan ku kudeh dalam neraka. Hati-hati. Sudah. Saya mau berkisah nanti ketika dialog Rasulullah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi naik ke atas. Dia sebut dalam Quran Mi'raj. Ada dua. Ini namanya Isra. Ke atas namanya Mi'raj. Isra itu alam malakut, alam mulki. Mi'raj itu dua alam. Alam malakut dan alam lahut, alam ketuhanan. Sebelum Nabi turun langit pertama, Nabi dihadang malaikat. Salah satu malaikatnya namanya Sulaiman. Nan malaikat Sulaiman aku. Yang kira udah pupu. Nabi Sulaiman. Ternyata ada nama malaikat Sulaiman naik ke atas. Stop, tunggu dulu. Man anta? Kamu siapa? Ana Jibril. Wa man ma'aka? Siapa di sampingmu itu? Hadza Muhammad. Mau ngapain sini Jibril? Kami diperintahkan Allah untuk naik ke atas. Perintah Allah. Masuklah Nabi Muhammad bersama Jibril. Langit pertama beliau masuk, ada salah seorang besar badannya, ya, lebar dadanya. Beliau duduk. Lalu kata Muhammad, Jibril, itu siapa itu besar sekali badannya? Kata Jibril, Muhammad, itulah yang jadi sebut orang hari ini Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam. Masuk Muhammad, kau beri salam. Maka masuk Nabi Muhammad, Assalamu alayka ya Adam ya Abu Bashar. Salam sejahtera atasmu wahai seluruh ayah-ayah manusia. Nabi Adam melihat ternyata cucunya datang, beliau memanggil, marhaban ya bani. Selamat datang anakku, ke sini. Duduk. Lalu Rasulullah melihat wajah Nabi Adam, sebelah kanan tersenyum, sebelah kiri merenung. Beliau tanya, Adam, kenapa wajahmu sebelah sini tersenyum? Nabi Adam bilang, aku tersenyum melihat cucuku selalu dalam masjid, melihat cucuku selalu mengucapkan tasbih, melihat cucuku selalu membuat majlis ta'lim. Tapi kenapa mukamu sebelah kiri Adam itu terlihat merenung? Aku sedih melihat cucuku ternyata ada yang ke diskotik, ada yang selalu dalam warung kopi main chip tak pernah berhenti. Selalu di situ, masjid tak pernah datang, majlis tak pernah datang, selalu dia olok-olok orang. Maka aku bersedih, cucuku ternyata ada yang seperti itu. Oh begitu. Alhamdulillah, terima kasih Nabi Adam. Singkat cerita, Rasulullah naik ke atas, beliau bertemu dengan dua orang Nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Setelah berjumpa Nabi Isa, waktu Nabi turun ke bawah, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa itu bagaimana orangnya? Ini waktu Nabi turun dari Isra Mi'raj, sahabat kan penasaran, dia tanya umat Nabi.
Jadi mana Nabi Muhammad? Kamu galak dah dengan orang cerita. Nabi Isa ni kiban model. Orangnya gimana bentuknya? Kata Nabi Muhammad, Nabi Isa itu orangnya tegap. Dan dia itu wajahnya seperti orang yang selalu mandi. Nak orang selalu mandi. Leh mana duk tiat kai mana lah. Orang kan punya leh mana fresh saja leh punya, leh fresh, wajah juga fresh. Acik ni kalau orang hana mana apa urau. Beda aku. Beda orang hana mana apa urau dengan orang mana. Lam surau 5 goi mana. Maka kata Nabi Muhammad, Nabi Isa tu begitu orangnya. Enak dilihat wajahnya seperti orang selalu mandi. Ya. Sudah. Maka naik lagi Nabi Muhammad ke atas sampai ke langit ketiga. Beliau masuk dihadang oleh malaikat. Malaikat bertanya, "Man anta? Kamu siapa?" "Ana Jibril." "Wa man indaka?" Siapa di sampingmu itu? "Hadza Muhammad." "Ada apa Jibril?" "Kami diperintahkan Allah naik ke atas." "Perintah Allah?" "Perintah Allah, naik." Lalu Nabi melihat ternyata ada seseorang duduk di langit ketiga yang waktu Nabi lihat wajahnya begitu tampan, putih, dan Nabi tak pernah berkedip matanya melihat ketampanan beliau. Kata Nabi Muhammad, andai seluruh manusia yang tampan-tampan disatukan di bumi, maka lebih tampan beliau daripada manusia itu. Sahabat bertanya, siapa beliau ya Rasulullah? Beliaulah Nabi Yusuf alaihi salam. Maka wajar dulu dalam cerita kisah Nabi Yusuf ditantang oleh seorang ratu. Kalau tak percaya kalian tak tergoda oleh wajahnya, duduk sini, duduk. Seluruh perempuan-perempuan masuk ke dalam kerajaan. Kalau tak percaya kau tak tergoda dengan Yusuf, duduk semua, pegang buah, pegang pisau. Kata ratu itu, Yusuf keluar. Keluar Nabi Yusuf. Ternyata sampai terjadi seluruh perempuan yang sedang memotong buah terkikis tangannya. Begitu indahnya wajah beliau. Kata Nabi Muhammad tadi apa? Andai seluruh wajah-wajah orang tampan di bumi bersatu, masih lebih tampan Nabi Yusuf alaihissalam. Mana orang tanya, "Man, Nabi kamu gimana?" Nabi Muhammad, wah lebih tampan Nabi kita, ya kan? Ya. Walaupun hantu negalon. Ya, Nabi Muhammad itu kalau di bumi kulitnya putih agak merah. Kalau di surga nanti kulitnya putih agak kuning. Ya, Nabi kita punya jak-jak, mutu jak-jak pekan atau jak holain misalnya. Nabi itu tak pernah dia lihat ke depan, selalu lihat ke bawah. Ya, alis Nabi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi ahli hadis, Nabi itu punya alisnya bersatu. Alis Nabi ya, alis ya. Nya betul alis ya. Betalah nu buka. Ini alis beliau tu bersatu ni. Habis tu dada Nabi tu lebar dan kening Nabi lebar. Begitulah yang saya baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kon Partai Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah nan kitabnya. Bukan ni. Oh nyam, kau ambil cok dari Muhammadiyah lah kau. Bukan. Sudah. Lanjut lagi agar cerita kita singkat. Tak lama masuklah Nabi ke langit. Singkat cerita Nabi langit ke-6. Masuk Nabi ke langit ke-6 dijaga malaikat. Man anta? Kamu siapa? Ana Jibril. Wa man ma'aka? Wa man indaka? Siapa di sampingmu itu? Hadza Muhammad. Ini Muhammad. Mau ke mana Jibril? Mau ke atas bertemu Allah. Terus perintah Allah naik ke atas. Maka Nabi melihat di langit ke-6 seseorang panjang rambutnya, tegap badannya, tegas badannya, lalu rambutnya lurus. Faham? Rambut lurus lagi tanya bonding. Lurus. Yang Nabi lihat ternyata Nabi Musa alaihi salam. Assalamualaikum ya Musa. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi Musa. Marhaban ya Muhammad. Selamat datang Muhammad. Sini. Aku sudah lama menunggumu. Aku sudah lama tahu namamu. Sini Muhammad. Duduk. Muhammad, saya mau bercerita denganmu. Boleh? Boleh Isa. Muhammad, kau harus tahu umatku adalah umat terbaik. Namanya Bani Israel. Bani Israel Muhammad, banyak ulama-ulama masa itu.
mereka semua ya bergabung untuk memperjuangkan agamaku. Kata Nabi Muhammad, aku tak kalah juga Musa. Aku juga punya umatku yang di antara mereka ada ulama, yang antara mereka selalu akan ada memperjuangkan agamaku. Maka singkat cerita, berdialog antara Nabi dengan umatnya ini, ya, bercerita tentang umatnya. Nabi minta izin, kajit Musa dan tuan laki izin, dan ketuan kena ada. Maka tiba-tiba sebelum Nabi berangkat, Nabi Musa menangis mengeluarkan air mata. Lalu beliau keluarkan suara tangisannya. Nabi membelok badan, Nabi tanya kepada Nabi Musa, "Lima tabki ya Musa? Kenapa kau menangis Musa?" Apa jawab Musa? "Li'anna ghulaman yakhruju fi akhir zaman yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru min ummati." Muhammad, kau tahu kenapa aku menangis? Kau tahu kenapa derasnya aku mengeluarkan air mata? Barusan aku dapat berita Muhammad, ternyata di antara seluruh nabi akan ada nabi yang hidup di akhir zaman, dia bisa memasukkan umatnya seluruhnya ke dalam surga lebih banyak dari umatku. Nabi bertanya, "Man huwa? Siapa dia? Siapa yang kau maksudkan di akhir zaman ada seorang nabi yang akan masukkan umatnya seluruhnya masuk surga? Siapa?" "Engkau Muhammad. Engkaulah nabi terakhir yang akan memasukkan seluruh umatmu dalam surga." Alhamdulillah. Dengan apa Nabi masukkan kita? Syafaat. Nama merumpak syafaat Nabi. Mehetat dengku, len mehetat merumpak dengan Nabi dengku menyujud, lencum wajah Nabi, lencum dada Nabi na. Kiban cara dengku. Ya, insya-Allah semua kita dapat. Yang penting lakukanlah solat sebagaimana Rasulullah suruh, lakukan zakat dan seterusnya. InsyaAllah nanti diberi syafaat. Naik ke atas lagi, berjumpa dengan Jibril alaihi salam, berupa dengan Ibrahim alaihi salam. Cerita singkat, Nabi Ibrahim sedang duduk di depan pintu surga. Nabi nak kursi. Nabi Ibrahim nak kursi gonya terbuat dari emas. Lalu datang Nabi Muhammad, "Assalamualaikum ya Ibrahim." Salam sejahtera kepadamu wahai Ibrahim. "Marhaban ya Muhammad." Selamat datang Muhammad. Sini duduk. Nabi duduk. "Muhammad, ada berita penting. Ada kau lihat sungai di depan itu Muhammad?" "Ada Ibrahim." "Kenapa wahai Ibrahim? Indah sekali kan?" "Indah Ibrahim." "Muhammad, sini. Di sungai sebelah sana ada lihat?" "Ada juga Ibrahim." "Begitu indah." "Nah, ini ada lebih indah lagi Muhammad. Sini. Kau lihat di sebelah sana. Coba kau lihat antara sungai itu dengan sungai itu mana yang indah?" "Indah ini Ibrahim." Sini. Aku ajarkan kepadamu amalan, karena aku dengar dari Allah sungai itu khusus untukmu dan umatmu. Muhammad, nanti waktu turun salam aku untuk umatmu ya, dan ku berikan amalan kepada mereka. Kau ajarkan ke umatmu amalan yang akan membuat amalan itu membawa kita masuk ke dalam sungai tadi. "Oh siap Ibrahim." "Muhammad, gini. Kau ajarkan kepada umatmu kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim." Suruh baca sama umatmu. Kalau ada umatmu yang sering baca la haula wala quwwata illa billah, insyaallah dia akan dapat sungai itu. "Oh begitu Ibrahim." "Iya Muhammad." "Jangan lupa ya, kasih ke umatmu." Maka turunlah Nabi mengajarkan kepada sahabat. Singkat cerita, Nabi naik ke atas bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh 50 waktu solat. Kenapa Allah suruh 50 waktu? Nabi yang minta. "Ya Allah, aku tak minta apapun sebagaimana kau berikan kelebihan pada nabi lain. Ya Allah, aku hanya minta bagaimana ya Allah agar umatku juga bisa bertemu denganmu sebagaimana aku bertemu denganmu malam ini." Maka Allah berkata, "Muhammad, ku berikan oleh-oleh untuk umatmu solat 50 waktu." Maka turun Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dipegah oleh Nabi Musa, kiban habar dari Allah. Lun diperintahkan oleh Allah 50 waktu semayang. "Oh, manyan han tangguh umat gada Muhammad." "Naik lah Muhammad." "Kiban cara taik, kiban cara laki." "Anapu? Allahnya Tuhan gada Muhammad. Laki. Allah Maha Pengasih." "Hana mungkin Nabi Musa lun malai ba Allah."
Hana punya Tuhan kata, Tuhan dun dan Tuhan kata sih. Naik. Maka ya Allah ya Tuhanku, aku berdialog dengan Nabi Musa, turunkanlah ya Allah agar solat bukan 50 jadi 45. Bolak-balik Nabi Musa, bolak-balik Nabi Muhammad, Nabi Musa, tinggal 5. Waktu tinggal 5 datang ke Nabi Musa bilang, Muhammad sudah berapa? 5 Nabi Musa. Aduh, jangan 5, naik lagi ke atas. Karena aku tahu umatmu enggak akan sanggup solat 5 waktu. Betul kan? Betul? Nah, betul kan? Betul kata Nabi Musa, beliau sudah lebih tahu menghadapi umat. Dan beliau tahu tidak semua umat Muhammad yang sudah 50 jadi 5 mau sholat. Naik Muhammad. Aduh janganlah, udah malu saya Nabi Musa. Naik Muhammad. Naik, masih ada kesempatan kau minta kurang. Naik Muhammad. Udahlah Nabi Musa, jangan lagi. Aku tak enak pada Allah minta terus. Udah 5 waktu aja lah. Udah cukup 5 waktu. Kajilah mudah-mudahan bukan Nabi Musa. Bagaimana pegah mandau. Ya udahlah kalau gitu, ya udah Nabi Musa, aku minta izin tuh turun ke bawah. Yang pegah lewat anak semayang. Oh, Nabi Muhammad pedih kan lah menyujud 2 waktu tu. Kemudian ya. Nabi Musa tahu kan? Nabi Musa tahu kondisi umat Muhammad. Ternyata tak semua orang umat Muhammad yang mau melakukan solat 5 waktu. Singkat cerita dari Isra Mi'raj ini adalah bahwa sesungguhnya Isra Mi'raj ini intinya Allah ingin kasih oleh-oleh untuk umat baginda. Apa oleh-oleh Nabi dari surga, dari bertemu Allah? Salat. Maka sebelum turun Allah bilang, Muhammad, kalau umatmu solat terus 5 waktu, maka niscaya dia sudah bertemu dengan aku seperti mana kau bertemu dengan aku hari ini. Ya, maka insya-Allah kata Nabi Muhammad, as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kunci surga. Jadi kunci surga ini bak sawa. Bak malaikat, hana bak tanya dulu. Ya. Nyo, masjidnya nak kunci. Rumah ron nak kunci. Ya kah? Musalla nak kunci. Munazah nak 4 bangunan di dunianya yang hana kunci. Hana. Mandum nak kunci. Begitu juga pintu surga pakai kunci. Mana kuncinya? Al-wudu'u miftahus shalah. Kata Nabi Muhammad, wudu itu kunci salat. Was-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci Jadi mandum kunci surga bak tahu no. Bak gedanya dengku. Wana pula ke ba Allah. Tetap Allah akan apabila di kitanya sembahyang. Bepo hakikat lawitnya naik model lagi anak napu hakikat dong. Anak pu semayang le yang penting untuk apa semayang kalau hati buruk. Ya, tiba ni lagi yang pegang le. Ngapain solat kalau hati kita buruk? Mungkin banjir. Hana semayang. Hana pu semayang le karena hati tetap harus God. Menyo semayang hati hana God tetap hana hati. Mungkin banjir. Hana semayang. Hana. Karena ajaran lagi yang di Aceh. Sudah ada itu. Ya. Ada yang model orang dia buat tarekat, diajarkan ke murid-muridnya solat enggak wajib lagi. Yang penting istighfar bertaubat. Hana pu semayang ni. Kabih lu hana le maghrib le mandu hana. Kiban cara amat istighfar astaghfirullahaladzim kabih ya benar. Nah yang model merumpuk akidah ino di Acehnya, nah model urang sembahyang yang boleh, sembahyang yang wajib pun niat kan? Ini ada satu ajaran aneh di Aceh tapi enggak sempat berkembang. Kata orang percuma kalau solat 1000 rakaat kalau tak pakai niat. Gimana? Benar? Teorinya benar kan? Ya. Kalau solat enggak pakai niat, sah enggak solatnya? Tidak kan? Kalau begitu solat intinya di mana? Pada niat. Muncul ajaran yang katanya kalau kita minum kopi sudah masuk waktu zuhur, usolli fardadh dhuhri 4 rakaatin lillahi taala. Kajib je kopi lah. Yang penting niat. Jadi orang lapor kepada saya, Tengku, betul enggak tuh?
Saya tanya, lalu dia niat ada pakai ruku? Nggak ada ruku, sujud nggak ada. Niat aja sambil minum kopi, katruk wate Allahu Akbar azan, usalli fardhas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Habis tu, aje kopi lah. Jadi kopi. Rukuk betul rukuk mana? Ya. Dia tanya, gimana cara jawabnya? Saya bilang kalau begitu caranya, besok kalau mau makan niat saja. Sengaja alun pajuhbu karena Allah Ta'ala hana jauh dapu yang penting ni niat. Huma sakit perut dah. Sengaja alun sakit perut karena Allah Ta'ala hana pu jauh sih. Betul. Ya begitu ya. Semua itu dijelaskan, akidah itu sudah lama dijelaskan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam kitab beliau At-Tibyan, ya. Baklun na kitab yang tapi hana sempat lun sebarkan. Beliau pernah nulis, Syekh Nuruddin Ar-Raniri pernah nulis namanya satu kitab judulnya At-Tibyan, itu tentang akidah. Termasuk raja kita, Raja Iskandar Muda juga pernah menulis kitab namanya Qanun Muqta Alam. Ini orang urun Aceh kan? Ini urun Jawa kan? Anak kan? Mak ayah kita ini di Aceh ini ada seorang raja yang dulu pernah membawa nama Aceh menjadi besar. Siapa nama raja itu yang membuat nama Aceh itu terpesona oleh negeri lain sampai Portugis, Cina, Belanda mau turun ke Aceh, ingin menguasai Aceh. Siapa beliau? Raja Iskandar Muda. Siapa nama aslinya? Syekh Sulaiman Muqta Alam. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Muqta Alam. Syekh Sulaiman menjadi seorang ulama besar, umur 20 sudah hafal Quran, sudah pandai membaca kitab. Lalu Rais Al-Jumhuriyah atau DPR MPR masa kerajaan Aceh Darussalam mengangkat beliau menjadi raja. Saat beliau menjadi raja, Selat Malaka di bawah kekuasaan Aceh, Medan di bawah kekuasaan Aceh, bahkan sampai ke ujung Sumatera di bawah kekuasaan Aceh. Lalu apa yang dibuat oleh Iskandar Muda sehingga Aceh maju? Sampai-sampai beliau membuat mata uang emas yang tak ada harganya jika orang lihat, orang pungut. Mufum? Menau maksud lentuan. Menyo napeng sertuh atas jalan. Yang pasti gadoh. Hanapu dan yang lain gadoh juga. Gadoh menyokan 2 minit, gadoh juga nali. Masa Iskandar Muda, tingkat musutab jo atau tatik mentong dua mayam di atas jalan hana runjuk. Kenapa? Aceh begitu kaya. Tingkat lagian urung dan awal. Nyo. Sama lagi tak kalau peng terbaik, pandai lagu, peng terbaik menyo atas jalan. Peng road padu. Terbaik halan apa jalan kita. Tapi punya tertuh be hana pu dah nya hai tiap bola keji tiap. Kau kena jak apa leh riat. Mai dong ni tengkunya itu yang kemudian kan pura-pura jak garuk-garuk punggung. Cok je tertuh be gadah je. Hana le munyo Iskandar Muda memimpin Aceh, ukuran urun jak kalempeng atau meh 2 mayam hana harga li. Begitu mewahnya beliau. Begitu kuasanya beliau mendidik Aceh. Tapi apalah dikata Aceh semakin hari semakin mundur. Orang tak bisa lagi melihat dan uang. Dijuallah hasil bumi Aceh. Tak bisa lihat duit. Maka kata Nabi Muhammad, kalau umatku sudah dekat dengan uang, maka kehebatan Islam akan hilang. Ya. Nah, saya ingin jelaskan sikit. Saya potong sikit Isra Mi'raj. Kita tak lama lagi ceramah. Lon laki 5 minit tu. Iskandar Muda yang seorang alim Syekh Sulaiman ini, beliau menjadi raja umur 24 tahun. Urang malim, hafal Quran, menjadi raja pada umur 24 tahun. Bedatan anak mit leweknya. Umur 24 tahun ke sabe ngol latu-latunya men. Nya 24 tahun ya. Anak mit dah. Iskandar Muda umur 24 tahun jadi raja. Saya mau bilang begini. Saat Iskandar Muda membuat kitab, sang nalun me kitabnya malamnya. Ya, menyomuhut kena belau najak untuk buat tim lun tuan lelaki ekonom utala mata Iskandar Muda. Ya. Jadi lun telusuri tungku. Lun tuan lun telusuri hana mungkin ulama katanya hana tulis kitab pastina.
ternyata memangnya lun menumpuk baduk boh manuskrip Aceh dari Malaysia. Beliau buat gini. Kata beliau, dari seluruh aturan yang beliau buat, satu aturan yang sangat-sangat jangan dilanggar, yaitu aturan menjaga akidah. Buka kitab Qanun Muqatta Alam punya Iskandar Muda halaman 38 sampai 39. Buka kitab itu, bacanya Iskandar Muda tulis langsung. Iskandar Muda tulis langsung, bukan saya yang tulis. Kata beliau, ikutilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan akidah Khawarij, jangan akidah Mu'tazilah, jangan akidah Syiah Rafidi dan 72 golongan lain. Kenapa beliau berkata begitu? So mantang, monya orang Aceh, jak pertama akidah lain kena di Aceh di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka akan membuat huru hara negeri. Menan kalimat beliau belum baca. Buktinya sudah ada kan? Coba lihat beberapa berita yang lalu ribut masjid ya. Nah, kalau berita. Nah, beberapa bulan yang lalu rebut di Banda Aceh itu, ada rebutan masjid. Salah saya juga ada daerah sini harus sebutkan masjid karena itu nanti menjaga muruah harga diri masjid. Ada di daerah PD juga terjadi perebutan masjid. Dan memang lagian, maka Iskandar Muda bet tagai urang Aceh, ja temu ba akidah lain di luar Ahlus Sunnah termasuk Khawarij. Jauh bahaya Khawarij. Saya meneliti ternyata Khawarij itu nenek moyangnya Wahabi Salafi. Yang anda dengar orangnya Wahabi ya. Nanti dengar Wahabi. Pernah dengar? Yang pegah Maulid Nabi hana, Qadri Laut hana, Qadri Blang hana, Samadiyah hana, Tahlil hana, pula mana? Bapak Haji mandum hana Pak Haji, turga Pak Haji mandum mana li badanya. Namanya Wahabi. Nya ingat sihat. Rullah Aceh karena akidah di kitanya hana tak perumun lai. Monyo hana perumun lai akidah dia. Hana pu harap Acehnya maju. Walaupun kaya. Ya, mufhum? Maka Nabi memberi juga kepada kita pelajaran. Isra Mi'raj Nabi itu Nabi melalui 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu fikah. Karena malam ini tak bisa kita jelaskan 3 ilmu ini dalam Isra Mi'raj Nabi, maka insya-Allah bab waktu lain akan lu jelaskan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyokuhnyo na tuan sampaikan secara singkat tentang Isra Mi'raj Nabi yang sesungguhnya Nabi pergi ke atas sana ingin bertemu Allah dan menerima oleh-oleh dari Allah. Jadi oleh-oleh dari Allah salat. Maka kata Allah, Muhammad, kalau umatmu salat 5 waktu, sungguh dia sudah bertemu denganku. InsyaAllah kita semua menjaga salat. Ya. Kaji terkena ile, kita akan tak buka sesi tanya jawab, mungkin nawate 15 menit. Online yang jamaah online boleh ditanya kalau ada pertanyaan, dan jamaah yang lain boleh ditanya jika ada pertanyaan. Dan kalau jawab laki mah beritat, andai lu hanya jawab maklumi mentang karena mungkin yang ilmu yang nak baklun tatanya bak gurau tanya yang lebih malin lo. Baik. Oh langsung cuma. Saya membuat pembagi 2 yang sebenarnya dan 4 asal usul sehingga lambang 2 yang yaitu lambang Aceh. Oh ya. Dan 4 asal usul 2 yang yaitu lambang Aceh itu dan ya betul. Kau betul ya. Hanya betul je dah. Naurun tanya. Habis nalai. Kiban dah jauh ile atau jauh ile. Jauh mana? Gap. Jadi naurun tanya man tengku mana tengku. Jadi burak naurun pokok lambang ni burak. Pak itu pu di urang yang bawa. Pu je nak kalau burak waktu Nabi Isra Mi'raj. Betul benar pertanyaan ni kan? Dari mana orang tahu gambar burak itu? Ayo, saya jawab bukan jawaban saya. Ini baik mungkin kelon tu. Saya ingin mengutip salah seorang ahli hadis
Al-Hafidh Imam As-Suhaili. Ya. Apa? Pindah. Ya. Dah. Faham. Le tak kabel dah. Ya kan. Ya. Kak. Ada orang bertanya, Tengku, betul nggak gambar burak begitu? Imam Suhaili berkata, dinukil oleh pengarang kitab Qissatul Mi'raj. Kata Imam Suhaili, siapa saja yang menggambarkan burak, apapun modelnya, jenisnya, hukumnya haram. Apa? Kenapa tidak boleh digambar? Karena tak ada satupun yang bisa melihat burak sesungguhnya kecuali Rasulullah. Ya, ambil bunga kelon apa? Mohon nyo sikap droneh mendum. Ketika drone puga partai, puga organisasi ada buraknya, maka itu hukumnya haram. Menurut siapa? Al-Hafidh Imam As-Suhaili dalam kitab Qissatul Mi'raj. Ya, habis ni mentang ni. Harum mati hanya. Ya benar. Get. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu katakan dia nanti abah nanti dan juga mereka. Tapi pertanyaan adalah tentang ayat tersebut subhanallah asalnya Ya. yang tidak menyangkut dengan ayatnya bahkan ayatnya sesudah ditanda baca kepada Rasulullah. Padahal Allah Taala hanya tandanya kepada orang yang menerima musibah, baik masalah duka kita dan anak kita. Cik ulang. Atau guna je ulang tu gure. Karena betul-betul tu kan. Jadi ayat guna kan subhanallazi asra. Ya. Bahkan menurut ayat Allah sudah tertimpa musibah. Rasulullah. Kah. Kemudian Allah dan kedornya baik dalam keadaan lupa kita maupun tidak tetap tidak dalam kita tetap je kawan. Kah. Dia menyangkut dengan tentang Aceh, sumber dasar asal sejarah Aceh. Ya, jadi Bahkan penduduk Acehnya merupakan pusaka Nero. Dan juga Aceh Nesago ya. merupakan tanah mulia. Perkesinan Aceh Nesago yang termasuk dalam lafaz kata-kata sindiran ataupun kinayah kata-kata yang lafaz adanya menjadi dengan Aceh pusaka Nero. Dia sawa yang pun yang memiliki tanah pusaka Aceh Nanpo yang pertama dan kunci daripada tukang timang hartanya hingga orang berwasiat. Kadang-kadang orangnya dan awalnya laganya sabah-sabah harta timang di bawah yang pertama pernah berupa bakal salahin dan jin ada musuh yang lain karena tergalan ada orangnya lagi di rupa-rupa. Dia tidak aktif pengakuan pusaka. Ya. Dan hasil Abia tentang hasil Aceh Abia Berno. Ya. Hasil rumah Aceh luar biasa merupakan tanah Waliullah. Hasilnya merupakan daripada pemakaian Sirawali. Karena lazim pokoknya pemakaian Sirawali nanti anak kunci wajib, yaitu sikret tungkat dan juga sikret jasa dan sabuk sabak. Ini sabuk sabak. Dan yang maksud dengan walinya wali yang terbiak. Wali yang tertulis dalam Al-Quran
tidak berangkat menjadi Rasul dan Nabi akan tapi ketaatan dengannya sahabat dengan hanya demikian menurut penjelasan dari yang kamu. Get, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang teringat don pertanyaan don jauh deh. Yang teringat tu tolong teringat ya, ingat ya. Yang pertama kali Ibu Nur, pertanyaannya adalah seharusnya itu Al-Quran itu diturunkan baik dalam suka dan duka. Tapi kenapa Quran itu diturunkan subhanalladzi, khususnya ayat itu subhanalladzi asra bi 'abdi diturunkan saat Nabi sudah dalam keadaan berduka. Kamu gitunya benar? Benar? Jadi pertama jawabannya hanya Allah yang tahu bagaimana proses sebab akibat yang Allah turunkan setiap ayat-ayat Al-Quran. Tidak selamanya ayat-ayat Quran itu berisi suka, tapi juga terkadang berisi duka. Mana dukanya? Banyak. Dalam surat Sajadah kita bisa baca, dalam surat Luqman kita bisa baca, termasuk surat Al-Muluk kita bisa baca. Di situ ada ayat-ayat duka. Di mana ayat duka? Allah berfirman, "Alam ya'tikum nadhir," kata malaikat, "kenapa kau masuk ke dalam neraka?" Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna ma nazzalallahu min syai'. Kami masuk neraka karena dulu ada peringatan datang ke kampung kami, tapi kami tak beriman. Maka kami masuk ke dalam neraka. Ada yang duka, ada yang suka. Tapi walau demikian, tetap Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran bukan kitab misteri. Quran juga bukan kitab horor. Semuanya Quran walau bagaimanapun isi ayatnya hudan linnas, semuanya petunjuk bagi manusia. Jadi intinya adalah tetap Quran sesungguhnya menunjukkan manusia ke dalam hal yang baik, ke dalam kesenangan. Walau ayatnya itu agak mengerikan. Ayatnya banyak sekali tentang neraka, tapi sesungguhnya itu baik, nasihat Allah. Jangan masuk ke neraka. Jadi siapapun yang pegang Quran, insya-Allah semua mereka akan selamat dunia dan akhirat. Yang kedua adalah tentang masalah, yang kedua apa guna lah kata lu? Aceh Le Sago. Jadi pat dahainya Aceh Le Sago. Apakah sebutan Aceh Le Sago hanya semata kinayah atau makna saja? Tidak. Selama saya mengajar kitab manuskrip Qanun Muqu Ta'alam, Aceh Le Sago itu adalah kebijakan Iskandar Muda. Ya, so yang pokok Le Sagonya Iskandar Muda yang nanti dikembangkan lebih ketat oleh anaknya sendiri bernama Ratu Syafiatuddin. Jadi ada dua rohani Iskandar Muda. Yang pertama merah pupuk. Yang kedua adalah Syafiatuddin. Nah, jadi Aceh Le Sago yang sesungguhnya adalah yang ada kebijakan Iskandar Muda. Menyobat harganya dipilah-pilah oleh beliau agar setiap pilah itu bisa memimpin secara ketat. Bahasa katanya per kecamatan, kabupaten yang menanlah. Kenapa nggak Aceh buat satu aja, nggak ada kabupaten? Nggak bisa, harus buat kabupatennya, ada bupatinya untuk meluruskan. Masa itu adalah Le Sago. Tapi loh namanya Sago 20 per, je nah. Sago 20, ya betul? Sago 25, Sago 26, sabuh tu kata ulun, Sago 22 leh. 22 ya. Sago 22, Sago 25, Sago 26. Lebo Sago. Nah, nanti saat itulah diperketat lagi oleh Ratu Syafiatuddin. Setiap sago ada panglima polemnya. Jadi panglima polemnya kena nurungan dan jabatan. Panglima polem di bawah panglima polem ada mukim-mukimnya. Yang mana? Yang diatur mandum. Nah, yang kena baca babnya secara rinci boleh nanti datang ke tim panitia, tim lunduan. Lelaki tapi hana lulun me. Lelaki mentang buku Iskandar Muda, judulnya Qanun Muqu Ta'alam. Inan na itu mendu. Tentang Aceh Le Sago. Yang ketiga tentang masalah harta Acehnya atas ho dan untuk ho. Ya tenteji
harta Aceh punya Allah dan juga untuk Allah. Bagaimana untuk Allah? Untuk membela agama Allah. Kenapa Belanda waktu datang ke Aceh hampir mereka 100